wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Muhammad Sobirin SHITM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah linguistik Al-Quran. Dan tak lupa para teman-temanku yang saya sayangi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nelatul Musfikoh. Saya dari Pagerandong, Mrebet, Purbalingga. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5. Untuk materi perkuliahan hari ini yaitu makna dan konteks. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Mas Sabri, ada Mbak Ani, ada Mbak Anissa, dan ada Mbak Rica. Ya, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, perkenalkan, saya Nisa Nabriani, saya dari Brebes. Yang pertama yaitu pengertian makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna adalah arti, maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna adalah hubungan antara lambang atau simbol dan acuan atau referen. Dalam kehidupan sehari-hari, kata makna digunakan dalam berbagai bidang maupun dalam konteks yang berbeda-beda. Kata makna biasanya sering disejajarkan dengan beberapa kosakata, seperti arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, maksud, firasat, dan isi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis makna. Jenis makna ada dua, yaitu jenis makna dasar dan jenis makna relasional. Yang pertama, jenis makna dasar. Makna dasar merupakan kandungan kontekstual dari kosakata yang akan tetap melekat pada kata tersebut, meskipun kata tersebut dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat. Contohnya dalam Al-Quran, misalnya kata kitab bisa dijadikan sebagai contoh, yaitu baik di dalam Quran maupun di luar Quran artinya sama. Kandungan unsur semantik atau makna itu tetap ada pada kata tersebut, dimanapun ia diletakkan dan bagaimanapun ia digunakan. Makna relasional adalah makna konotatif, yang dalam perantaranya sangat tergantung kepada konteks sekaligus relasi dengan kosakata lainnya dalam kalimat. Contohnya, kita kembali pada contoh makna dasar. Kata kitab jika digabungkan dengan kata lainnya, semisal dalam kata Al-Quran, yaitu kata Allah, kata wahyu, kata tanzil, dan sebagainya, akan mengalami pengembangan dan perluasan makna yang sangat berarti, atau menjadi lebih spesifik lagi. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rica Siva Mustafa. Perkenalkan, nama saya Rica Siva Mustafa, NIM 46 dari kelas 5 IATA. Saya berasal dari Kebumen. Baik, di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang konteks. Jadi konteks itu dapat diartikan sebagai ciri-ciri alam di luar bahasa yang dapat menumbuhkan makna pada ucaran atau wacana. Jadi secara fungsional itu konteks mempengaruhi makna kalimat atau ucaran. Konteks itu ada yang bersifat linguistik dan ada yang bersifat non-linguistik. Konteks yang bersifat linguistik itu mengacu pada suatu makna yang kemunculannya dipengaruhi oleh struktur kalimat. Sedangkan konteks non-linguistik itu adalah suatu konteks yang unsur-unsur pembentukannya berada di luar struktur kalimat. Kemudian konteks tersusun atas 3 jenis, yaitu konteks fisik, konteks linguistik, dan juga konteks pengetahuan umum. Konteks fisik itu mengacu pada latar fisik sebuah tuturan. Kemudian konteks linguistik menunjukkan pada tuturan
yang ada di sekitarnya dalam wacana yang sama. Kemudian konteks pengetahuan umum, yaitu meliputi sejumlah asumsi latar belakang yang dimiliki bersama antar penutur dan petutur. Jadi konteks ini menurut Kating adalah pengetahuan ihwal dunia fisik dan sosial serta faktor-faktor sosial psikologisnya yang mempengaruhi komunikasi, sebagaimana pengetahuan pada waktu dan tempat di dalam kata-kata yang dituturkan atau dituliskan. Kemudian konteks ini menurut Kating dibaginya menjadi 3 macam, yaitu konteks sebagai situasional, konteks pengetahuan latar, dan juga konteks. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabri Arif Rahman. Saya akan menjelaskan tentang fungsi makna dan konteks. Fungsi makna dan konteks itu sendiri dalam sebuah pembicaraan atau kita dalam membaca pesan, yang harus diketahui itu makna atau isi yang hendak disampaikan oleh pembicara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pendengar dengan sang pembicara. Nah, dalam memaknai agar tidak terlampaui jauh dari makna yang disampaikan oleh pembicara, atau agar maknanya tidak terpeleset atau salah paham tadi, maka kita membutuhkan sebuah konteks. Karena dalam sebuah konteks yang berbeda, bisa jadi akan mempunyai makna yang berbeda. Jadi makna itu tergantung pada konteksnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memberikan contoh makna dan konteks. Dan saya di sini mengambil pemaknaan Al-Quran atau biasa kita ketahui sebagai tafsir. Dan ini secara kontekstual ya teman-teman. Berhubung saya di sini belum menjadi mufassir ya, jadi saya mengambil dari tafsirnya Hamka. Di sini Hamka mengambil surat Mumtahanah ayat 8-9. Berikut saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Faman yatawallawhum fa ulaika humuz zalimun. Saya bacakan terjemahnya dulu ya, yang dari Kementerian Agama. Berikut. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian ayat 9, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Nah, dari tafsir Hamka, beliau mengambil kesimpulan dari melihat historis serta asbabun nuzul, yang mana dulu setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, para Arab Quraisy itu mengunjungi para keluarga yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah, ada seorang ibu
ada seorang ibu memberikan sesuatu kepada anaknya karena rasa sayang itu, yaitu Asma. Tapi Asma merasa ragu karena ibunya itu belum Islam. Kemudian menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka setelah itu turunlah ayat ini. Dan dari indikasi asbabun nuzul tersebutlah maka Hamka mengambil kesimpulan bahwa ayat tersebut itu mengajarkan kita para muslim untuk toleransi. Padahal kan tadi di ayat tersebut tidak tertulis secara tekstual ya toleransi gitu. Jadi itu diambil kontekstualnya seperti itu. Juga bisa menjadi gambaran untuk teman-teman, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau pemahaman saya yang belum tepat. Semoga bisa diluruskan. Terima kasih.